Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih memperoleh kekuatan, kesehatan, sehingga dari pagi, siang, hingga sore hari ini kita masih memperoleh kekuatan dan kesehatan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Nah, pada sore hari ini kita masuk lagi di mata kuliah filsafat PAK. Nah, kita sudah mempelajari berkaitan dengan aliran-aliran filsafat pendidikan. Nah, pada hari ini kita fokus di dalam filsafat pendidikan Kristen. Nah, sebelum kita memahami apa yang dimaksud dengan filsafat Kristen, terlebih dulu kita melihat pengertian pendidikan Kristen secara semantik, yaitu kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah suatu proses belajar mengajar. Nah, kata Kristen itu suatu bentuk kepercayaan yang dianut oleh orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan dibangun berdasarkan firman Allah dalam Alkitab. Nah, kalau kita gabungkan antara pendidikan dan Kristen, maka dapat dimaknai pendidikan Kristen adalah suatu proses belajar mengajar yang dilandaskan berdasarkan nilai-nilai Kristen yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, itu pengertian secara semantik dari pendidikan Kristen. Nah, kalau kita melihat di dalam pandangan B.S. Sicabat dalam bukunya yang berjudul Strategi Pendidikan Kristen, suatu tinjauan teologis filosofis, dia mengatakan bahwa pendidikan Kristen pertama sekali harus kita pahami sebagai pendidikan. Artinya, ia merupakan usaha sadar, tujuan, dan bersahaja untuk membimbing dan memperlengkapi individu-individu dan kelompok menuju ke arah kedewasaan, khususnya dalam cara berpikir, bersikap, beriman, dan berperilaku. Dengan kata lain, pendidikan Kristen adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mendewasakan peserta didik atau anak didik. Nah, kedewasaan ini dapat dilihat dari cara berpikir, cara bersikap, cara beriman, dan bagaimana cara berelasi dengan manusia lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam filsafat Kristen. Apa yang dimaksud dengan filsafat Kristen? Filsafat Kristen berpusat pada realita dan kebenaran Allah. Jadi pusat utama di dalam filsafat Kristen adalah realita dan kebenaran Allah. Artinya bagi orang Kristen, Allah adalah sumber kebenaran dan realita, sehingga tantangan bagi orang Kristen adalah berpikir secara benar dalam semua area kehidupan. Atau pokok bahasan di dalam filsafat Kristen adalah berkenaan dengan relasi antara manusia dengan Allah, relasi antara manusia dengan manusia, dan relasi antara manusia dengan alam semesta. Nah, jadi ada 3 pokok pikiran di dalam filsafat Kristen, yaitu dilihat dari perspektif Allah,
dilihat dari perspektif manusia dengan manusia, dilihat dari perspektif manusia dengan alam. Nah, perkembangan filsafat bagi kekristenan itu dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu filsafat memberikan kesadaran kepada manusia. Dalam konteks Kristen memberikan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Bagian yang kedua, filsafat Kristen dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah. Dan yang ketiga, filsafat Kristen berperan dalam membangun sistem penalaran atau sistem berpikir. Nah, kalau kita melihat filsafat Kristen dari perspektif metafisik atau secara metafisika, itu kita ketahui bahwa metafisika, istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu metaphisika, yang artinya hal-hal yang terdapat sesudah dunia fisika, sesudah fisika, atau hal-hal yang ada atau yang melandasi hal-hal yang bersifat fisika. Atau metafisik artinya apa yang nyata, mencakup beberapa hal, yaitu mencakup kosmologi dan ontologi. Nah, kalau di dalam metafisika secara spesifik di dalam filsafat Kristen, yaitu berpusat dari Allah. Baik itu secara kosmologi maupun ontologi, berpusat dari Allah. Mengapa demikian? Karena Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta, sehingga baik secara kosmologi maupun secara ontologi, filsafat Kristen harus berpusat kepada Allah karena Allah sebagai pencipta. Prinsip yang kedua adalah alam semesta merupakan bukti ciptaan Allah. Berarti eksistensi alam semesta baik secara kosmologi maupun secara ontologi, hakikat dari alam semesta yang kelihatan secara fisik ini sebenarnya merupakan bukti bahwa Allah adalah pencipta. Prinsip yang ketiga, kalau alam semesta adalah bukti Allah adalah pencipta, lalu apa yang menjadi bukti bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah? Maka kita masuk ke dalam prinsip metafisika di dalam Kristen yang ketiga, yaitu wahyu Allah sebagai bukti alam semesta adalah ciptaan Allah. Nah, ini metafisika dalam konteks filsafat Kristen, yaitu berpusat kepada Allah, Allah sebagai pencipta, alam semesta bukti ciptaan Allah, wahyu Allah sebagai bukti alam semesta adalah ciptaan Allah. Kita masuk di dalam selain secara metafisika, yaitu secara epistemologi. Nah, secara epistemologi berpusat pada wahyu Allah. Nah, epistemologi ini berkaitan dengan apa pengetahuan yang benar, atau berhubungan dengan bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa yang menjadi sumber, atau apa yang menjadi metode, atau apa yang menjadi pendekatan sehingga kita memperoleh pengetahuan. Pengetahuan itu dimulai dari mana dan berakhir kemana? Pengetahuan itu tujuannya apa? Nah, ini semua dibahas di dalam epistemologi.
epistemologi. Nah, secara filsafat Kristen, epistemologi Kristen yaitu berpusat pada wahyu Allah. Artinya apa? Artinya pengetahuan tentang kosmos, baik secara ontologi, itu semua akan mengantar kita melalui wahyu Allah. Sehingga secara epistemologi kita dapat memahami tentang alam semesta, kita dapat memahami tentang siapakah manusia, dan kita dapat memahami bagaimana relasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Maka secara filsafat Kristen yaitu berpusat pada wahyu Allah. Bagian yang berikut yaitu filsafat Kristen secara antropologis. Nah, secara antropologis yaitu berpusat pada gambar dan rupa Allah. Antropologis Kristen berpusat pada 3 kebenaran, 3 prinsip kebenaran. Yang pertama, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Prinsip yang kedua, dosa merusak gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Prinsip yang ketiga, manusia diselamatkan Allah melalui karya Allah dalam Yesus. Nah, ini 3 prinsip di dalam antropologis Kristen. Nah, 3 prinsip inilah yang menjadi penerapan praktis bagaimana manusia dapat berelasi dengan Allah, bagaimana manusia dapat berelasi dengan sesama manusia. Maka secara antropologis Kristen yaitu dilihat dari manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka konsekuensi praktisnya manusia harus memperlakukan manusia lain seperti manusia memperlakukan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena manusia yang lain juga diciptakan sama, yaitu menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini secara antropologis. Lalu secara aksiologi, yaitu berpusat pada kekekalan. Aksiologi berkaitan dengan sistem nilai. Nah, sistem nilai ini bisa dilihat dari 2 dimensi, yaitu secara etika dan secara estetika. Nah, secara etika maka nilai-nilai praktis kehidupan manusia secara aksiologi harus berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai Kristen yang tertuang di dalam Alkitab. Berarti secara aksiologi dalam konteks bagaimana manusia bertingkah laku, maka standarnya adalah nilai-nilai Kristen menjadi prinsip dasar bagaimana manusia beretika. Nah, ini secara aksiologi. Lalu secara teleologis. Nah, istilah teleologis artinya tujuan akhir dari sebuah perbuatan, atau telos, tujuan. Apa yang menjadi tujuan akhir dari hidup manusia. Nah, secara teleologis Kristen yaitu berpusat pada Kristus. Artinya apa? Artinya tujuan akhir hidup manusia yaitu memiliki kedewasaan di dalam Yesus. Nah, itu secara teleologis atau secara filsafat Kristen secara teleologis. Lalu bagian berikut yaitu secara pedagogis. Nah, filsafat Kristen secara pedagogis yaitu berkaitan dengan pembelajaran. Pembelajaran dipusatkan pada kedewasaan rohani di dalam Kristus. Oleh sebab itu maka peran guru dipusatkan pada pimpinan Roh Kudus dalam menjalankan tugas sebagai pengajar.
Nah, kurikulum harus dibangun berpusat pada prinsip-prinsip Alkitabiah atau prinsip-prinsip nilai-nilai Kristen yang tertuang di dalam Alkitabiah. Nah, itu berkaitan secara pedagogis. Nah, ini yang kita dapat pelajari berkaitan dengan filsafat Kristen. Kita sudah pelajari filsafat Kristen dilihat secara metafisika, dilihat secara epistemologi, dilihat secara antropologis, dilihat secara aksiologis, dilihat secara teleologis, dan dilihat secara pedagogis. Kiranya materi yang sudah disampaikan ini menjadi referensi pengetahuan bagi teman-teman semua, dan teman-teman bisa memperdalam lagi dengan mencari referensi-referensi yang ada melalui buku-buku filsafat pendidikan Kristen. Nah, kiranya materi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.